Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan honorer. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, ini terutama Bapak Ibu honorer Tendik yang sedang menunggu kapan kira-kira ada kepastian bahwa pemerintah punya perhatian kepada honorer ini khususnya Tendik Bapak Ibu ya, sebagaimana dengan perhatian pemerintah kepada Bapak Ibu honorer yang lain, di mana honorer yang lain ini tercover pada pendataan honorer non-ASN BKN di tahun 2022 dan ada peluang untuk menjadi aparatur sipil negara dan status ASN P3K. Nah, di sini oleh Tendik melobi kepada Kemendikbudristek, Kemenpan RB dan DPR supaya ada formasi untuk P3K khusus untuk honorer Tendik. Suatu hal yang wajar karena memang Tendik adalah sepaket dengan para guru. Kalau honorer guru bisa diangkat menjadi ASN P3K, maka suatu hal yang wajar juga kalau Tendik meminta supaya ada formasi untuk P3K honorer Tendik. Nah, Bapak Ibu, apa yang disampaikan di sini kepada Kemendikbudristek, Kemenpan RB dan DPR, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer tenaga kependidikan atau TENDI gencar mendekati Kemendikbudristek, Kemenpan RB, dan DPR RI yang mana menyampaikan satu visi yaitu meminta formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2023-2024 untuk tenaga kependidikan. Ketua Honorer Tendik Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan SNWISS Reni mengungkapkan mereka telah melobi DPRD, Sumsel, dan PGRI untuk mendukung perjuangan mendapatkan status ASN P3K. Dengan dukungan DPRD dan PGRI Sumsel, kami bertemu Ibu Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunu Suryani, pejabat Kemenpan RB, dan PB PGRI. Insya Allah, dalam waktu dekat kami bertemu Komisi 10 DPR RI juga. Ini tutur Reni kepada jpnn.com pada hari Minggu 11 Juni 2023 akhir-akhir ini. Nah, semoga saja Bapak Ibu apa yang diperjuangkan oleh para honorer Tendik ini tidak sia-sia ya. Ini luar biasa menemui beberapa pejabat negara dan beberapa kementerian sampai nantinya akan digiring ke Komisi 10 DPR RI untuk tentunya menyampaikan aspirasinya dalam hal formasi Tendik ini. Dia mengungkapkan bahwa perjuangan honorer Tendik ini agar pemerintah tidak hanya memperhatikan guru saja. Karena memang pada dasarnya Tendik adalah sepaket dengan guru satu unit kerja di sekolah. Tendik juga harus diperhatikan karena tanggung jawabnya besar. Sejak 2021, honorer Tendik belum pernah diberi kesempatan mengikuti perekrutan ASN P3K. Sebab pemerintah tidak menyediakan formasinya baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, negeri maupun swasta. Jadi tahun ini pun pemerintah hanya fokus pada 3 jabatan, yakni guru, tenaga kesehatan atau nakes, dan tenaga teknis lainnya. Namun SNWISS menilai tenaga teknis lainnya itu tidak mengakomodasi Tendik. Keberadaan Tendik di setiap sekolah sangat dibutuhkan. Tendik itu jantungnya sekolah. Proses operasional sekolah tidak akan berjalan lancar jika tidak ada tenaga administrasi sekolah, kata Reni. Dan memang benar itu adalah fakta dan nyata bahwa memang jika tidak ada Tendik yang mengerjakan pekerjaan soal operasional sekolah,
terutama dalam hal administrasi para guru dan para siswa, maka jelas kegiatan ini adalah pasti macet. Di sekolah itu bukan hanya guru, tetapi teknik juga dalam arti pegawai tata usaha dan pegawai lainnya yang ada hubungannya dengan kegiatan administrasi di sekolah. Jadi suatu hal yang wajar juga kalau seandainya para honorer teknik menyampaikan hal ini dan memang pantas untuk diperhatikan. Dia mengungkapkan jam kerja teknik lebih berat dan lebih banyak dari guru. Semua keperluan guru, wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah disiapkan oleh tenaga administrasi. Demikian juga dengan apa kebutuhan para siswa tentang administrasi. Itu semuanya dikerjakan oleh para teknik. Reni mengungkapkan Ketua PGRI Sumsel H. Ahmad Julinto telah mendampingi honorer teknik SNWISS bertemu DPRD Provinsi pada Selasa 29 Juni. Jadi dalam pertemuan itu, SNWISS menyampaikan 9 aspirasinya kepada pemerintah, yaitu pertama, bahwa jumlah honorer teknik yang tersebar di 17 kabupaten kota Provinsi Sumsel sebagai berikut. SD 17.016 orang, SMP negeri dan swasta 5.447 orang, SMA, SMK negeri dan swasta 3.656 orang, SLB negeri dan swasta 56 orang dengan masa kerja 3 sampai 20 tahun. Bayangkan dengan masa kerja 20 tahun ini sudah luar biasa. Yang kedua, bahwa honorer teknik yang selama ini telah melaksanakan tugas sesuai aturan dan sama dengan beban kerja aparatur sipil negara atau ASN, serta tugas tambahan yang diberikan Kepala Satuan Pendidikan dalam bidang tata kelola administrasi di setiap sekolah masing-masing. Yang ketiga, bahwa honorer teknik selama ini menerima honor belum mencapai standar kebutuhan hidup minimum. Terkadang hanya menerima 3 bulan 1 kali. Keempat, meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah mendapatkan kuota di formasi 2024 dan mendapatkan afirmasi sama dengan pelaksanaan rekrutmen ASN guru. Yang kelima, meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah atau teknik segera diangkat menjadi ASN P3K sesuai ijazah yang mereka miliki, SMA, SMK, D1, D2, S1 pada perekrutan formasi 2024. Keenam, meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah diangkat semua tanpa tes, cukup melalui observasi dan tidak melihat kualifikasi pendidikan, ditinjau dari lama pengabdian dan ditugaskan kembali di sekolah tempat mereka mengabdi selama ini. Yang ketujuh, para honorer teknik juga meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah tidak dirumahkan, tidak diberhentikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sampai ada kejelasan nasib mereka menjadi ASN P3K. Kedelapan, memohon agar pemerintah Provinsi Sumsel, Kabupaten dan Kota se-Sumsel segera mengeluarkan surat usulan permintaan kuota kebutuhan tenaga administrasi sekolah untuk formasi P3K 2024. Kesembilan, memohon kepada Kepala Satuan Pendidikan, Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB untuk segera mengusulkan kebutuhan teknik kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jadi inilah 9 poin permohonan para honorer teknik kepada pemerintah pusat supaya di tahun 2024 ke depan formasi untuk P3K teknik itu dibuka untuk seluruh Indonesia karena memang suatu hal yang wajar dari sisi pekerjaan, dari sisi jam kerja, dari sisi tanggung jawab, benar-benar para honorer teknik ini juga adalah para honorer yang memang benar-benar menyelesaikan dan melaksanakan pekerjaan di dunia pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Pekerjaan tidak selesai, maka para honorer teknik ini akan kena amarah dari pimpinan. Tentunya tidak jauh beda dengan para guru. Kalau tugas dan tanggung jawab
untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan, ya demikian juga. Maka suatu hal yang wajar kalau honorer tendik menuntut agar kiranya pemerintah pusat memberikan peluang formasi untuk menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun depan. Itulah informasi yang ya. Jadi selanjutnya diusulkan kepada Kemendikbudristek sebagai penyelenggara rekrutmen ASN P3K 2024 untuk mengangkat tendik dalam arti para pegawai tata usaha, operator komputer, pustakawan, dan laboran pada tahun 2024 dan penempatannya dikembalikan ke sekolah tempat mengabdi selama ini. Itulah informasi terkini terkait dengan honorer tendik yang sedang memperjuangkan nasibnya untuk menjadi ASN P3K di tahun 2024 ke depan. Semoga perjuangan tidak sia-sia, semoga terwujud, dan semoga honorer tendik diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih.